Oke, soal selanjutnya soal USM STIS 2011. Apa benar nih bisa 50 detik? Coba baca dulu nih. Nilai rata-rata ulangan kelas A adalah XA. Nilai rata-rata yang B kelas B adalah XB. Setelah kedua kelas digabung, maka nilai rata-ratanya jadi X. Jika XA dibanding XB sama dengan 10 dibanding 9 dan X nilai rata-rata kelas gabungan dibagi XB sama dengan 85 dibanding 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah berapa? Yakin bisa 50 detik? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, kita coba ya membahas soal-soal yang pernah muncul dalam tes-tes sekolah kedinasan dan tes CPNS ya. Dalam seleksi kemampuan dasar, tes intelijensi umum ataupun tes potensi akademik. Kita akan coba bahas soal-soal yang pernah muncul. Jadi ini kita bisa jadikan rujukan ya bentuk-bentuk soal. Oke, ini ada contoh soal USM STAN tahun 2007. Mudah-mudahan bisa 50 detik ya. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai 78, 86, 90, dan 91. Ada 4 data nih. Pertanyaannya, berapa nilai yang harus diperoleh jika harapannya nilai rata-ratanya menjadi 82? Nah, berapa nih? Awalnya datanya 4. Data yang kelima ini data berapa supaya nilai rata-ratanya menjadi 82? Oke, ada yang tahu jawabannya? Mudah ya? Gampang. Ini data yang 4 tadi nih, 78 dijumlahin aja semuanya. Kemudian data kelimanya kita kasih simbol X. Ini data yang kelima nih. Ya, kita kasih simbol X. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan angka 5. Kemudian kita lakukan aja kali silang. Ya kan? 5 kita kali silang dengan 82. Sementara 78 tambah 86 tambah 80 tambah 91 totalnya adalah 335 ya. Kita pindahin ini angkanya kemari ya kan. Jadi dikurangi maka X nanti nilainya adalah 75. Gampang ya. 50 detik saya yakin bisa. Kuncinya adalah C. Oke, soal berikutnya. Contoh soal USM STIS 2011. Yakin bisa 50 detik? Kita coba ya. Jika 10 siswa kelas A mempunyai nilai rata-rata 5,1 dan 15 siswa kelas B mempunyai nilai rata-rata 8,1 dan 25 siswa kelas C mempunyai nilai rata-rata 6,6. Nah, ini materi gabungan ya. Ketiga kelas tersebut digabung, maka nilai rata-rata gabungannya berapa? Ya, masih ingat materi tadi ya, yang gabungan? Caranya juga mudah nih. Jangan lupa frekuensinya masing-masing ya. Ini 10 dikali 5,1 ya kan. Kemudian yang 15 orang kali 8,1 betul. Kemudian yang kelas C 25 siswa dikali 6,6. Setelah dikali dibagi total frekuensi masing-masing 50, 15 dan 25. Kemudian kita total, dapat totalnya nih 337,5 dibagi dengan 50. 10 tambah 15 tambah 25, 50. Maka dapat hasilnya nanti 6,75. Mudah sekali ya. Mungkin nanti dipermudah, dipercepat dengan proses perhitungannya aja. Maka kunci jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya soal USM STIS 2011. Apa benar nih bisa 50 detik? Coba baca dulu nih. Nilai rata-rata ulangan kelas A adalah XA.
nilai rata-rata yang B, kelas B adalah XB. Setelah kedua kelas digabung, maka nilai rata-ratanya jadi X. Jika XA dibanding XB sama dengan 10 dibanding 9, dan X nilai rata-rata kelas gabungan dibagi XB sama dengan 85 dibanding 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah berapa? Yakin bisa 50 detik? Kita coba ya. Oke, coba perhatikan persamaan-persamaan yang muncul. XA banding XB sama dengan 10 banding 9. Ini dia nih, ya. Ini persamaan pertama. Maka, ya, dengan perkalian silang XB-nya kita pindahin ke atas. Ya kan? Maka XA sama dengan 10 XB dibagi 9. Mudah ya? Kita lanjut. Persamaan yang kedua, X dibagi XB atau dibandingkan sama dengan 85 banding 81. X per XB sama dengan 85 banding 81. XB-nya kita pindahin juga ke atas. Ya kan? Maka dapat persamaan baru. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Perlu kita ketahui bahwa nilai rata-rata baru gabungan itu merupakan perhitungan nilai rata-rata dengan frekuensi masing-masing kelas. Saya rasa teman-teman udah paham karena tadi udah ada soalnya, sudah ada materinya sebelumnya ya. Di mana kelas A kita misalkan jumlahnya NA dan di sini disampaikan bahwa nilai rata-ratanya adalah XA. Jumlah siswa kelas B kita misalkan NB dan nilai rata-ratanya adalah XB. Oke ya. Kemudian nanti kita bagi dengan jumlah siswa di kelas masing-masing. Ya kan, dijumlahin. Kalau udah paham ya. Dengan rumus seperti ini kita bisa buat persamaan yang baru di mana NA tambah NB ini kita kali dengan X. Jadi dapat nanti NA kali X plus NB dikali X. Sama dengan NA kali XA, ini persamaan yang di atas, tambah NB dikali XB. Ya. Kemudian kita kumpulkan nih mana yang NA dengan NA, NB dengan NB, ya. Kita pindah-pindahin aja nih. Nah, NA kali XA yang ada di sebelah kanan kita pindahin ke kiri. Ya kan? Jadi minus ya kan? Nah, jadi minus. Sementara NB yang ada X-nya kita pindahin ke kanan, jadi minus juga nih dia nih. Sampai sini paham ya? Mudah sekali ya. Nah, karena ada sama-sama NA, ada sama-sama NB, kita bisa asosiasi distribusi, kita keluarin. Ya kan? Kita gabunginin X dan XA-nya. NB-nya juga begitu, XB dan X-nya. Ya kan? Dapat nih persamaan seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah persamaan yang sudah muncul ini, ya, kita ganti nilai X dan XA-nya dengan persamaan yang sudah ada di sini. Paham ya? Nih kita rubah X-nya kita rubah. Mana X tuh? Ini ya. X ini nih. 85 XB per 81 kita ganti. Kita masukin kemari. Sementara XA ini udah ada juga nih XA. Ya kan? XA udah ada juga. Ini kita mana? Kita ganti juga XA, masukin ke dalam persamaan. Ya, masuk dalam persamaan nih. Bisa paham ya sampai sini ya? Nah, hal yang sama juga kita lakukan di sebelah sini. NB kali XB. Nah, XB-nya nggak perlu, ya kan? Karena semua persamaan kita merubah ke XB. Kemudian X menjadi 85 XB per 81. Ini dari mana? Dari sini ya. Dari sini. Ini udah paham nih ya? Nah, ini kita langsung aja perhitungkan secara matematik dengan menggunakan metode pecahan. Tapi jangan lupa nih kebetulan penyebutnya nggak sama. 9 ya, ini 81, di sini per 1 ya.
Di sini sedangkan di sini 81. Jadi kita samakan dulu. Nah, yang ini kita kali 9 jadi 81, atasnya kali 9 juga jadi 90. Ini juga 81 per 81 kurang 85 per 1. Udah dapat nih persamaannya, tinggal kali-kali, tinggal dijumlahkan aja. Gampang nih. 85 dikurang 90 minus 5. Ini minus 5 ya. Nah, sementara 81 dikurang 85. Ini minus 4. Benar ya? Nah, benar nggak? Minus 5xb per 81. Kemudian minus 4xb per 81. Ada xb coret. Ada xb coret. Ada 81 coret. Ada 81 juga dicoret. Gampang ya? Dapat persamaan baru minus 5 dan minus 4. Ya, minusnya coret. Ya, minusnya coret. NA, NB-nya kita pindahin ke bawah. Jadi NA banding NB sama dengan 4. 5-nya kita pindahin ke bawah. 4/5. Dapat jawaban NA dibanding NB sama dengan 4 dibanding 5. Jawabannya apa? C, ya. Jawabannya adalah C. Gampang ya, paham ya? Saya rasa paham lah. Tapi pertanyaannya benar nggak sih bisa 50 detik kayak gini? Aduh, benar nggak sih 50 detik? Kayaknya nggak mungkin ya baca soalnya, bikin persamaannya. Mungkin ya jawabannya. Kita pakai yang namanya formula konstanta. Ya, di formula konstanta tadi kan kita udah bahas nih bahwa XA dibanding sama XB kan 10/9. Benar nggak sih? Ingat ya? Kita udah bahas tadi, ya. Di mana bahasnya? Di soal, ya kan? XA per XB kan 10/9. Nah, 10/9 ini supaya XB-nya dari 81. Kenapa kita bikin 81? Karena di persamaan berikutnya XB itu 81. Ini kayak seperti menyamakan pembilang dan penyebut gitu. Jadi kita maunya perbandingan XA per XB jangan 10/9, tetapi 90 dibanding 81. Boleh dong? Kan benar juga nih. Ya. Kemudian ya, digabung dengan persamaan yang sudah ada di sebelahnya. X banding XB sama dengan 85 banding 81. Ya kan? Ini kan udah dapat nih. XB-nya 81. X-nya 85. Di sini XB juga 81. Kalau XB 81, XA-nya 90. Berarti angka-angka ini kalau digabung ya, maka perbandingan baru ada muncul nih. X banding XA banding XB adalah 85, 90 dan 81. Gampang ya? Nah, kemudian tinggal kita masukin aja ke formula konstanta, di mana perbandingan jumlah kelas di A dibandingkan dengan jumlah kelas di B ya, atau perbandingan antara jumlah data ya, frekuensi data A dengan frekuensi data B itu sebenarnya sama dengan ya perbandingan terbalik dari selisih ya, selisih nilai rata-rata baru dengan nilai rata-rata lama. Udah itu doang, tapi terbalik. Kalau di sini NA, di atasnya NA, maka nanti nilai rata-ratanya adalah XB. Kalau di sini frekuensinya NB, ya, maka nilai rata-rata di sebelahnya adalah XA, gitu doang. Jadi prinsipnya adalah selisih antara nilai rata-rata baru dengan nilai rata-rata yang lama, tapi perbandingannya terbalik. Gitu doang. Ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, coba kita masukkan. Nah, ini datanya nih. Nilai rata-rata baru 85. Ya kan? 85. Selisihnya dengan nilai rata-rata lama. Nah, kalau NA-nya di atas, maka di sini XB. XB-nya 81. Kalau NB-nya di bawah, maka di sini XA. XA-nya 90. Nah, nggak peduli nih plus minus karena ini nilai mutlak aja. 85 kurang 81, 4. Benar ya? Sedangkan 85 dikurang 90 adalah 5. Nilai mutlak ya. Mau negatif positif nilai mutlak. Maka NA dibanding NB adalah 4 dibanding 5. Jawabannya adalah C ya. Kunci jawabannya adalah C. Bisa kira-kira 50 detik? Bisa dong. Pakai
formulanya konstanta. Paham ya teman-teman semuanya? Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Rata-rata usia dari 3 sekawan yang telah bersahabat adalah 25 tahun. Sedangkan median usianya 18 tahun. Dan jangkauan atau range usianya 15 tahun. Usia dari 3 sekawan yang paling tua adalah berapa? Nah, ini agak memusingkan soalnya. Tapi soal ini adalah soal yang betul-betul real pernah ada dalam seleksi Sekolah Kedinasan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2012. Pilihan pertamanya A ada 40, B 36, C 35, D 22, dan E 21. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Oke, kita perhatikan ya. Nah, teman-teman semuanya, yang namanya nilai rata-rata itu adalah penggabungan masing-masing nilai atau populasi yang ada. Itu nanti dibagi dengan jumlah populasi, atau dalam konteks ini ada nilai A misalnya, B, C, nanti ditotalkan dan kemudian dibagi 3. Ya, kita asumsikan seperti itu. Kemudian median itu apa? Nilai tengah. Nah, nilai tengah pasti maksudnya adalah B 18. Berarti sudah tahu dong bahwa nilai B adalah 18. Nah, kita masukkan angka 18 merubah huruf B, ya. Kemudian, nah teman-teman semua perhatikan, ini A ditambah 18 ditambah C sama dengan 75. Dari mana angka 75? Adalah 3 dikali 25. Gampang ya, kali silang. Nah, selanjutnya dari sini kita tahu bahwa A ditambah C adalah 57. Gampang ya, 57. Jadi A ditambah C itu 57. Nah, informasi berikutnya adalah range. Range itu berapa tahun? Ya, range itu 15 tahun. Mohon maaf di sini tidak tertulis, maksudnya 15 tahun. Maka apa? Iya, A ditambah C sama dengan 57, C dikurang A 15. Maksudnya range itu adalah dari nilai terkecil dengan nilai terbesar, jaraknya berapa gitu? 15. Dengan metode eliminasi, maka kita tinggal jumlahkan. 57 ditambah 15. A ditambah minus A 0, ya kan? C ditambah C sama dengan 2C. 57 tambah 15 sama dengan 2. Ya, salah. Sama dengan 72. Maka C sama dengan 36. Dari mana? 72 dibagi 2. Hasilnya 36. Maka jawabannya adalah B. Nah, kalau pertanyaannya dirubah. Usia dari 3 sekawan yang paling muda berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Iya, gampang ya. Gampang sekali. 36 dikurang 15 sama dengan 21. Mudah bukan? Bisa, gampang sekali. Nah, soal terakhir, soal nomor 5. Bari membeli 5 buah majalah dengan harga rata-rata 4.000 per buah dan membeli lagi majalah serupa dengan harga rata-rata 6.000. Bila diketahui harga rata-rata keseluruhan majalah adalah 5.000 setelah digabungkan ya, maksudnya berapakah tambahan eksemplar majalah yang harus dibeli oleh Bari? A3, B4, C5, D6, E7. Soal ini pernah muncul dalam ujian masuk STAN tahun 2017. Jadi soal ini bukan soal yang dihayal-hayalkan, bukan. Tetapi soal yang real emang sudah pernah ada. Ya, perhatikan ya. Gampang sekali ini sebenarnya. Nilai rata-rata sama dengan NA. Ya, kita asumsikan aja nih pakai NA dengan XA sama dengan, mohon maaf, tambah NB kali XB. Nanti dibagikan dengan jumlah populasi A atau NA ditambah dengan populasi B atau NB di sini. Maka dari sini kita dapat angkanya bahwa nilai rata-rata yang targetnya nih 5.000 ya kan? Dikali 5 kali 4.000. 5 ini yang mana? Ini yang pertama. 5 yang pertama dikali 4.000. Ya kan? Paham ya ini ya? Dikali yang mau dibeli, yang baru, nggak tahu entah berapa jumlahnya. Tetapi harganya kita tahu Rp6.000. Dibagi dengan jumlah antara NA dan N. Yang kita nggak tahu, NB tadi yang baru ya. Gampang dong, kali silang. Kali silang 5 kali 2.000, mohon maaf, 5 kali 5.000 jadi 25.000. 5.000 dikali N jadi 5.000 N. Sementara di sisi kanannya sudah dapat nih 5 kali 4 20.000 dan 6.000 N. N dengan N digabung, rupiah dengan rupiah digabung. Yang N kita pindahin ke kanan,
ya jadi 1000N, dari mana angkanya 6000 nanti dikurang dengan 5000 jadi 1000. Sementara 20.000 yang positif pindahin ke kiri jadi negatif, sisanya 5000. Dari mana 25.000 dikurang 20.000. Udah dapat nih ketahuan nih 5000 1000, maka N sama dengan 5. Maka kunci jawabannya apa? C. Gampang? 50 detik. Saya yakin bisa. Saya rasa itu aja yang kami sampaikan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa untuk ikuti materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.